Itulah yang disampaikan oleh beliau, yang pada intinya berterima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sambutan berikutnya kita semua akan mendapatkan pencerahan apa lembaga ini, apa visi dan misinya, ya, sekalipun tidak 2 jam, misalkan 1 jam. Mempersilahkan kepada beliau untuk memberikan pencerahan pada kita semua supaya kita lebih paham lagi. Berbicara masalah magnet tidak harus pada titik magnet, tapi bisa juga medan magnet. Itulah kata ilmu fisika. Sekalipun saya pribadi dan pribadi yang lain tidak langsung merupakan keturunan langsung dari beliau, karena ada medan magnet itulah maka kita semua, itulah alasan kita semua berkumpul saat ini. Dan sekali lagi ini baru tumbuh dan mudah-mudahan makin bertumbuh. Untuk selanjutnya saya mempersilahkan kepada Yang Mulia Ketua Umum kita Sayyid Raden Hendi Nursanto, Sarjana Hukum. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk sedulur semua yang hadir, saya ucapkan banyak terima kasih. Pertama-tama pada khusus tuan rumah yang telah berkenan dalam ikhlas dengan segala daya upayanya menjadi tempat ajang silaturahmi keluarga besar atas selesai Jumat Pulau Nusantara. Adapun kita kumpul di sini memang antara khususnya silaturahmi sudah sekaligus halal bihalal menjalan sedulur semua pengurus kelembagaan Al-Asraf Sayyidina Kubro, walaupun kita dalam legalitas penting ini adalah partai Yayasan Al-Asraf Sayyidina Kubro. Namun pada bidangnya ini kita mendirikan ini untuk mengikat tali silaturahmi itu sendiri. Kedua, mempersatukan sedulur semua Nusantara, baiklah terdekat, jalur terdekat ataupun yang jalur jauh sekalipun. Jadi kita mencari saudara dekat dan jauh Nusantara. Untuk misi-visinya memang dari awal dari keluarga besar Haikal Bumi itu sendiri yang pernah bertemu tahun 2000 sampai 2016 kali setiap bulan Syawal hari ketiga Lebaran. Karena banyak sesepuh yang pada bulan akhir atau sedo sampai generasi ini kita naikkan ke tingkat Sunan Ampel dan Sayyidina Kubro Nusantara. Itu awal kronologisnya. Adapun setelah kita silaturahmi dari Tuban sampai Cirebon sampai Demak, Subang dan lain-lain ini hanya mencari sebetulnya mencari saudara kita yang dari dulu belum mengenal satu sama lain, belum tahu siapa dirinya masing-masing. Kebetulan alhamdulillah lewat mass media massa ataupun internet banyak mereka yang bergabung kebetulan punya silsilah ataupun dalam bahasa nasab itu sendiri yang sama. Jadi hari ini kita berkumpul ini mempersatukan dulu semua Nusantara sekaligus silaturahmi tidak akan taruh satu sama lain. Dalam perkembangannya di kelembagaan Al-Asraf Sayyidina Kubro ini memang berizin dari yayasan tapi lembaga keagamaan. Adapun misi-visinya sebetulnya kita tidak hanya sekedar menggunakan dengan
berorientasi bahwa kita ini mencatat nasab atau sejarah itu tidak hanya itu sebetulnya. Dalam koridor yang lebih luas, kita berusaha menyatukan, mempersatukan syukur nanti bisa bermanfaat secara nyata ke depannya. Suatu misal kita jangan kita sudah besar, jadi kita bagi divisi agama, divisi penasapan, divisi kelembagaan dan divisi pendidikan ataupun yang lainnya nantinya bisa terbantu secara nyata. Suatu misal contoh divisi agama banyak, ada saudara kita yang keturunan wali songo ataupun keturunan raja atau saudara atau syahid ini karena pernikahan tidak tahu mereka bahwa mereka semua itu juga telah keturunan. Kalau mau jujur, separuh wilayah Indonesia misalnya ada yang raja, sekaligus wali ataupun syahid karena pernikahan itu sendiri. Namun demikian banyak yang tidak tahu jadi dirinya masing-masing. Dari kita semua yang ada di sini ada divisi spiritual, ada divisi yang lainnya tidak masuk. Dari gambaran tersebut, kalau menurut kita dulu tidak seorang ibu atau tabib, tidak mungkin yang bersangkutan mempunyai kemampuan seperti itu contoh saja. Nah, seperti yang digambarkan tadi, jadi itu sama. Demikian rasa ini tidak dibaca, dibohongi dalam artian begini. Kita berkumpul di sini, walaupun saya yakin aku bukan keturunan siapa-siapa, itu banyak yang bilang begitu. Tapi rasa itulah yang merasa itu terpanggil jiwanya, entah itu secara tidak sadar atau sadar, itulah rasa yang menjadi di luar rasa istilah atau bisa itu sendiri. Dalam konteks ini maka kita divisinya lebih banyak dari lembaga kemasapan yang lain. Ya saya harapkan ke depannya suatu misal ada divisi yang mau bicara UMKM itu bisa menyejahterakan kita ini berusaha nanti ke depannya yayasan ini, lembaga ini punya aset yang besar, bisa menyejahterakan mereka semua, anak cucu kita semua ke depannya, biar tidak cari bingung pekerjaan, tidak bingung mencari lapangan pekerjaan ke depannya, membantu negara kita sendiri, sekaligus saudara kita sendiri. Suatu misal, untuk kedepannya andai kata ada penyandang dana atau donor yang lebih bahkan atau menyumbangkan untuk mendirikan sebuah rumah sakit. Nah itu yang bekerja di dalam rumah sakit ini sendiri, baik dari perawat atau dokternya sampai fisik bangunan itu jadi yang mendirikan ya anak cucu keturunan kita sendiri. Akhirnya kita dapat penghasilan dari apa yang kita kelola itu. Jadi itu kalau divisi kesehatan. Demikian halnya dengan dunia pendidikan. Suatu misal dari ibtidaiyah sampai aliyah sampai nanti universitas itu yayasan yang lain juga berdiri yayasan punya sekolah dan punya apa-apa yang mereka bisa menyediakan. Makanya itu nanti juga sebenarnya segitu. Titik poinnya nanti ke depannya siapa yang duduk di pengurusan ini juga mewarisi tidak hanya kita, ini hanya fondasi saja. Kita yang menikmati mungkin bukan kita langsung nantinya, anak atau cucu ke depannya, siapapun yang duduk pengurusan itu sendiri bisa seperti ini. Nah, cuma bahwa nanti yang menduduki pengurusan berikutnya berapa tahun ke depan itu dasarnya pengurus itu baik anak cucu ke depannya. Nah, itu yang memimpin bukan orang lain. Mohon maaf ini. Kalau sudah duduk di pengurusan itu tanggung jawab tidak hanya sertifikat sebetulnya. Satu, akhlak itu sendiri ada di divisi kita. Kesejahteraan UKM ataupun mungkin penelitian dan lain-lain. Nah, itu nanti ke depannya siapapun yang memegang silsilah atau surat sertifikat itu sendiri nanti punya tanggung jawab untuk anak cucu kedepannya agar tidak melupakan kelembagaan ini, tidak menyanyiakan yayasan ini, tapi ikut memiliki, membesarkan dan menikmatinya kedepannya. Itu salah satu yang bisa saya gambarkan. Seperti divisi yang lainnya juga. Karena apa divisi kenasapan ini sebetulnya kita ini hanya untuk mempersatukan. Walaupun seperti lembaga yang lain, utama untuk istilah komunitas kita beda. Mohon maaf ya. Kita berupaya untuk kemanusiaannya, pemersatuannya. Apapun divisinya itu. Karena yang itu kita angankan atau kita cita-citakan, kita mimpikan. Semoga nanti yang semua hadir di sini
apa-apa yang kita gagas kita anggaran jasa atau rumah tangga itu bisa menjadikan sarana ibadah kita baik mulai dari sekarang sampai akhir hayat kita. Nah, itu salah satu saya jelaskan dalam visi-visi itu sendiri. Untuk demikian saudaraku yang hadir di sini, saya rasa jangan berkecil hati. Dalam artian begini, mungkin dari kerajaan di Nusantara ini dulu memang itu budaya, tapi anak cucu mereka itu menikah sama para keturunan Wali Songo. Saya itu sendiri baik jalur laki-laki atau perempuan. Suatu misal saya gambarkan suatu kerajaan akan besar bila acara jadinya ada batisnya, ada pengurusnya, ada adipatinya, sampai semua jalurnya. Ya kalau dulu mereka membesarkan negara kerajaan itu sendiri dalam acara aja sampai adi dan sampai bawah. Kenapa tidak untuk saja? Sekarang kita berkumpul dengan raga yang berbeda di tahun zaman yang berbeda. Mungkin belum semua tidak menyadari hal itu. Ini bukan kebetulan. Kalau secara spiritual itu begitu. Nah itu yang perlu saya jelaskan. Untuk itu saya terima kasih sebesar-besarnya pada sedulur semua yang berkenan berpartisipasi atau niat untuk silaturahmi, niat ibadah itu sendiri. Semoga apa-apa yang kita cita-citakan di Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sesuai nanti tahap demi tahap, tidak bisa sempurna memang. Ini sebetulnya mulai 2018 sampai sekarang legalitas saja dari tahun 2022 tanggal 7 September. Jadi seperti kita tinggal dengan saudara yang lain memang betul, tapi saya harapkan ini bisa jadi panutan ke depannya daripada yang lainnya. Mohon maaf bukan merendahkan lembaganya, hanya menulis silsilah saja. Kita butuh prakteknya seperti Wali Songo dalam dakwah syiarnya, mempraktekkannya bukan teori saja itu. Untuk itu mohon maaf atas ungkapan penjelasan saya mungkin kurang berkenan di hati suku semuanya. Saya mohon maaf secara pribadi, secara keluarga besar ada mungkin dari keluarga kita ada yang hilang atau mungkin berbenturan dengan keluarga yang lain. Atas nama pribadi keluarga besar saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya rasa penjelasan ini, gambaran ini bisa dipahami dan dimengerti ataupun mungkin bisa diwujudkan. Saya pribadi tanpa sebelum semua tidak siapa-siapa, bukan siapa-siapa dan tak bisa apa-apa. Itu kata kunci saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya rasa cukup untuk itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya.